Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil race Moto3 World Championship di sirkuit Catalunya Barcelona Spanyol 2022. Jadi yang menang adalah pembalap yang menggunakan motor gas-gas, yaitu Izan Guevara dari Spanyol, dan di posisi 2 itu adalah David Munoz. Sangat mengejutkan kalau buat saya pribadi, seorang rookie yang baru aja 2 kali ikut race di Mugello kemarin, dan hari ini di Catalunya dia langsung bisa naik posisi 2, jadi podium 2, dan bisa dikatakan adalah rookie 2022 pertama yang bisa podium ya. Jadi belum ada rookie yang bisa podium di musim 2022 ini. Oke, koreksi kalau saya salah. Dan di posisi 3 ada Tatsuki Suzuki dengan Honda NSF 250 RW. Oke, kalau bicara jalan race, itu di lap awal itu kita tidak bisa melihat Mario Suryoaji di posisi berapa, karena memang dari posisi 1 hingga 22 tidak ada nama Mario Suryoaji. Dan di lap kedua pun masih sangat rapat banget antara posisi 1 hingga posisi terakhir. Jadi masih membentuk satu rombongan pertama. Dan di lap ketiga, Jaume Masia cetak fast lap dan mulai terlihat Mario Suryoaji di posisi 22. Di lap keempat, Tatsuki Suzuki dengan Honda NSF 250 RW di tim Leopard Racing naik ke posisi 1 dan di overtake kembali oleh Izan Guevara, dan Aji nggak kelihatan lagi di posisi 2. Dia di overtake oleh Scott Ogden di posisi 22-nya itu. Di lap kelima masih cukup rapat antara posisi 1 hingga 24 dalam rombongan pertama, dan di lap ke-6 Izan Guevara posisi 1 dan di overtake oleh Garcia. Di lap ke-7 Suzuki ambil alih posisi pertama dan Aji terlihat terpisah dari rombongan terdepan. Rombongan besar terdepan, Aji berada di row kedua, dan Denis Foggia mengalami masalah dengan motornya di lap ke-7 dan akhirnya dia harus did not finish alias DNF. Di lap ke-8 Tatsuki Suzuki posisi 1 dan dia harus menahan gempuran dari motor gas-gas KTM dan rombongannya. Pokoknya intinya Pierer Mobility aja ya, pokoknya grupnya KTM lah. Dan di posisi satunya Suzuki itu di lap ke-9 dia harus single fighter banget menjadi pembalap Honda sendirian, dan Mario Aji kita lihat berada di posisi 22 dan terjadi big crash antara David Salvador, Yamanaka dan juga Holgado, dan ini kalau menurut saya pribadi menyebabkan Mario Suryoaji harus out alias juga mengalami crash. Namun sayangnya tidak ada video yang menampilkan detik-detik Mario Suryoaji kenapa tidak finish dan out itu. Jadi disayangkan banget, namanya langsung menurun banget, karena sebelumnya di lap ke-19 ini Mario Aji berada di posisi 19, naik dia dari posisi 22 itu dan harus turun akhirnya hilang dari catatan pembalap yang mengikuti race. Di lap ke-10 Tatsuki Suzuki masih berada di posisi 1 dan Tayo Furusato mengalami crash. Di lap ke-11 Oncu dari Turki di posisi 1. Di lap ke-12, David Munoz berada di top 3. Dan di lap ke-13, Adrian Fernandez, adik dari Raul Fernandez, berada di posisi 1. Sangat mengejutkan juga, Adrian Fernandez akhirnya bisa berada di top 5. Dan di lap ke-15, Izan Guevara lagi dan lagi mengovertake dan berhasil mengambil alih posisi 1. Dan dia membuat gap dengan 0,508 detik. Dan Uriarte mengalami crash di lap ke-16, Kaito Toba juga mengalami crash di lap ke-17, dan di lap ke-18 David Munoz mengamankan dirinya di top 3 alias di posisi 3, Izan Guevara di posisi 1, Sergio Garcia posisi 2, dan Tatsuki Suzuki posisi 4. Di lap ke-20 Izan Guevara tetap berada di posisi 1, Garcia 2, Munoz di posisi 3, dan Suzuki di posisi 4. Mereka sudah memisahkan diri dari rombongan untuk memperebutkan podium. Dan di last lap Izan Guevara aman di posisi 1, David Munoz akhirnya bisa di posisi 2 dan Suzuki di posisi 3 dan Garcia di posisi 4. Munoz lagi dan lagi sangat bagus banget aksinya, agresifnya juga cukup clean, rapi, bersih, dan akhirnya dia bisa mengamankan posisi 2 dari Tatsuki Suzuki yang menggunakan Honda NSF 250 RW. Menarik banget, David Munoz bisa juara di Catalunya Barcelona Spanyol, dan memang sebelum-sebelumnya dia tidak bisa mengikuti balapan Moto3 karena memang usianya belum mencukupi untuk batas minimal pembalap Moto3 2022. Tapi waktu itu memang saat digantikan oleh Gerard Riou itu motornya David Munoz ya berada di posisi bawah lah. Intinya seperti Mario Suryoaji posisinya kan. Ketika David Munoz menggunakan motor ini langsung dia bisa juara.
Oh, jadi intinya apa ya? Mungkin skillnya Munoz yang kita tonton di musim 2021 di ajang FIM Moto3 benar memang terbukti skill oke, top, dan juga memang terbukti ketika naik ke kelas Moto3 World Championship. Ini adalah David Munoz yang membawa motor KTM-nya di timnya dia itu berhasil juara. Jadi ya sebelumnya mungkin Gerard Rio ya skillnya di bawah David Munoz, intinya seperti itu. Kalau yang saya baca, saya lihat dari pergerakan David Munoz ini sangat bagus banget dan rookie bisa cukup bagus. Baru dua kali ikut race Mugello dan juga Catalunya, David Munoz sudah langsung bisa menciptakan podium pertamanya, podium 2 di musim 2020 alias di musim rookie-nya dia, di musim pendatang barunya dia. Oke. Izan Guevara juara 1, David Munoz juara 2, dan Tatsuki Suzuki juara 3. Ini hasil race-nya. Di posisi 4 ada Sergio Garcia dengan motor gas-gasnya. Di posisi 5 ada Denis Oncu dari Turki dengan motor KTM. Di posisi 6 ada Carlos Tatai dengan CF Motonya. Di posisi 7 ada John McPhee dengan Husqvarna-nya. Di posisi 8 ada Jome Masia dengan KTM. Di posisi 9 ada Adrian Fernandez, adik dari Raul Fernandez di tim Tech 3 KTM. Di posisi 10 ada Javier Artigas dengan CF Motonya. Di posisi 11 ada Ricardo Rossi dengan Honda NSF 250 RW-nya. Di posisi 12 ada Joel Kelso dari Australia dengan KTM-nya. Di posisi 13 ada Matteo Bertele dari Italia dengan KTM. Di posisi 14 ada Scott Ogden dari Inggris dengan Honda NSF 250 RW-nya. Di posisi 15 ada Kaito Toba dengan KTM-nya. Di posisi 16 ada Stefano Nepa dengan KTM. Di posisi 17 ada Elia Bartolini dengan KTM-nya. Kemudian di posisi 18 ada Ivan Ortola dengan KTM. Di posisi 19 ada pembalap Malaysia Syarifudin Asman dengan Honda NSF 250 RW-nya yang wildcard di tim Vision Track Honda. Di posisi 20 ada Lorenzo Velon dengan Honda NSF 250 RW-nya. Di 21 ada Yamanaka. Di 22 ada pembalap wanita asal Spanyol yaitu Ana Carrasco. Dan yang tidak finish ada Uriarte, Andrea Migno, dan juga Joshua Wheatley. Berikutnya Taiyo Furusato, David Salvador, Daniel Holgado, Mario Aji, Denis Foggia. Dan untuk klasemen sementara kelas Moto3 World Championship 2022 sampai seri Catalunya Spanyol ini adalah Sergio Garcia yang memimpin dengan 150 poin. Di posisi 2 ada Izan Guevara, rekan timnya dengan motor gas-gasnya. Di posisi 3 ada Jome Masia. Di posisi 4 ada Denis Foggia. Di posisi 5 ada Denis Oncu. Di posisi 6 ada Ayumu Sasaki. Di posisi 7 ada Andrea Migno. Di posisi 8 ada Tatsuki Suzuki. Di posisi 9 ada Carlos Tatai. Kemudian di posisi 10 ada Ricardo Rossi, 11 Javier Artigas, di 12 ada Yamanaka, di 13 ada Kaito Toba, di 14 Diogo Moreira, di 15 Daniel Holgado, di 16 ada David Munoz yang naik posisi hingga 8 posisi. Di posisi 17 ada John McPhee. Kemudian di posisi 19 ada Joel Kelso dengan 22 poin, di 20 ada Elia Bartolini dari Italia, 21 ada Adrian Fernandez, 22 ada Matteo Bertele, 23 ada Scott Ogden, 24 ada Stefano Nepa, di 25 ada Mario Suruaji dengan 5 poinnya dari Indonesia di tim Honda Tim Asia dengan Honda NSF 250 RW. Dan di 26 ada Lorenzo Velon yang poinnya 5 sama dengan Mario Suryo Aji. Oke bre, jadi seperti ini hasil race kali ini Moto3 di sirkuit Catalunya Barcelona Spanyol 2022. Mario Suryo tidak finish dan dia masih mengantongi 5 poin dan berada di posisi 25 klasemen sementara hingga seri Catalunya ini. Sehat-sehat buat kalian semua dan juga tetap semangat. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.